Dalam hitungan hari, tahun 2024 akan memasuki tahun naga kayu dalam tradisi penanggalan Tiongkok. Tahun naga yang memiliki unsur kayu memberi sinyal pada sejumlah orang yang dinaungi sio tertentu untuk berhati-hati. Apalagi tahun ini, mereka yang mempunyai unsur merah bisa sangat berbahaya. Tahun naga kayu memiliki makna kekuatan yang maha dahsyat, bisa menjebak orang untuk mengalami penderitaan yang juga tak tertanggungan. Sebab tahun ini juga bisa menjadi tahun maut, terutama di jalan raya. Akan banyak kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tak sedikit. Di jalan tol, bahkan selalu terjadi kecelakaan berdarah yang sangat tragis. Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat di tahun naga kayu ini? Sio apa saja yang beruntung dan tidak beruntung? Tahun naga kayu dalam kalender Tiongkok segera datang setelah perayaan Imlek 10 Februari 2024 ini. Dipercaya memiliki energi yang sangat kuat, naga kayu ternyata juga menyimpan banyak penderitaan. Sebab akan ada peristiwa-peristiwa berdarah, terutama di jalan raya. Kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa juga bakal terus terjadi di jalan tol. Termasuk kecelakaan yang dialami seorang public figure. Bencana alam juga banyak terjadi. Meski beruntungnya, gunung api dan yang berunsur air masih aman. Hanya daerah-daerah yang selama ini tercatat sebagai daerah rawan bencana yang harus terus diwaspadai. Selebihnya, yang tidak berunsur merah tidak perlu cemas. Lalu bagaimana dengan kondisi dunia artis? Benarkah tahun 2024 banyak yang kesulitan keuangan karena minimnya pendapatan? Kemudian, sio apa saja yang di tahun naga kayu mengalami keberuntungan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Hanya tinggal hitungan hari ke depan, tahun 2024 resmi memasuki naga kayu. Banyak yang berbahagia karena tahun naga kayu dipercaya membawa banyak keberuntungan. Tapi tetap saja, tahun ini akan diwarnai dengan peristiwa-peristiwa alam yang tak terhindarkan. Walaupun bagi sebagian kalangan, naga kayu dianggap sebagai tahun terbaik, tapi ada yang merana karena harus berhadapan dengan alam. Mereka yang berada di wilayah yang selama ini dikenal rawan bencana harus terus berhati-hati. Apalagi fenomena alam bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa banyak diprediksi. Fenomena alam itu tidak luput setiap tahun pasti selalu ada saja. Tidak mungkin tidak ada. Nah, yang hanya pesan dari saya adalah kita harus dimanapun selalu siap siaga, apalagi di daerah-daerah yang seperti rawan dalam gunung, rawan dengan tsunami, rawan dengan ibaratnya kekeringan, biar tidak ada kebakaran dan lain-lain. Tapi prediksi saya sendiri, saya melihat pasti akan terjadi adanya bencana alam. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kayak apa. Itu namanya musibah.
Gue juga baru-baru ini kena musibah sih. Gue habis tabrakan mobil. Jadi namanya musibah itu udah nggak bisa diganggu gugat. Itu udah harga yang harus kita lewatin dari Tuhan dan harus kita lewatin. Memasuki tahun naga kayu, bencana-bencana yang terjadi relatif tidak berbahaya. Fenomena alam yang berasal dari gunung berapi dan air juga mengalami penurunan. Kondisi itu berbeda sekali jika tahunnya naga, tapi unsurnya bukan kayu, melainkan api. Tahun naga adalah tahun itu melambangkan power yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak untung jatuh di naga api. Dia jatuhnya di naga kayu. Naga kayu itu prediksi saya dan mata batin saya melihat seperti kayak gunung meletus. Tahun ini aman. Aman. Air aman. Kekuatan tahun naga kayu yang bagai powerful juga bisa berubah sangat berbahaya jika sudah berurusan dengan maut. Jadi hati-hati, terutama jika sedang berada di jalan raya. Sebab tahun ini akan banyak peristiwa maut terjadi di jalan raya, terutama di jalan tol. Dan di antara banyaknya kejadian maut di jalan tol, ada seorang public figure yang mengalami kecelakaan hebat. Beruntung, meski di jalan tol banyak kejadian miris, maut tak lagi terjadi di jalur kereta. Tahun ini kereta aman, tidak ada terjadi masalah. Tetapi di tol pasti ada, akan memakan korban. Di tol itu pasti ada. Terjadinya salah satu orang yang ada nama mengalami kecelakaan di tol dari kesalahan sendiri. Ada insiden aja di tol karena berunsur merah. Mereka yang dibekali oleh unsur merah pada kelahirannya memang harus waspada, karena tahun ini unsur merah bisa sangat berbahaya jika sedang tidak beruntung. Segala yang berunsur merah juga bisa dimaknai terjadinya banjir darah. Ini yang mesti diwaspadai agar tidak merugi. Hanya saja, tetap ada peristiwa-peristiwa yang tidak dicegah hanya dengan berhati-hati. Jadi, mari berdoa semoga tidak benar-benar terjadi banjir darah. Yang menjadi korban itu bapak saya, ibu saya, sama adik saya. Bapak saya sedang istirahat, Bang, gitu. Terus karena kan memang mereka orangnya tuh kalau di rumah nggak ada kerjaan, badan terasa sakit kalau nggak ada aktivitas. Jadi mereka sengaja dari rumah ke sini hanya untuk bermain sama cucu, gitu. Jadi janjian di sini. Lagi santai. Mungkin ya temboknya pasti sebelumnya pasti udah udah agak miring dan segala macam sih harusnya ya. Ya memang kan harusnya yang punya, ya harusnya bisa melihat itu ya, untuk bisa mencegah untuk tidak terjadi seperti yang tertimpa seperti itu. Tapi ya mungkin ya mau gimana ya. Ya maksudnya tragis sekali gitu ya,
harus tertimpa tembok gitu. Padahal kan harusnya sudah terlihat ya temboknya seperti apa gitu. Nggak mungkin temboknya tiba-tiba rubuh gitu. Tidak bisa dihindari, Tahun Naga Kayu memang menyediakan peristiwa-peristiwa maut. Akan banyak kecelakaan di jalan tol yang merenggut korban jiwa. Lantas, bagaimana dengan kehidupan glamor para selebriti? Benarkah skandal asmara masih banyak terjadi? Mengapa tahun ini harus dijalani dengan hati-hati oleh mereka yang berurusan dengan narkoba? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sinyal tidak baik disampaikan Suhu Siam Lokong untuk para selebriti. Sebab Tahun Naga Kayu ini memberi banyak aral melintang bagi sejumlah selebriti. Malah ada beberapa orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena sepi job. Berbeda dengan tahun 2023 yang dipayungi sio kelinci, tahun ini banyak berita yang kurang mengenakan di kalangan selebriti, termasuk kabar meninggalnya seorang artis senior yang sangat mengejutkan. Ibaratnya kalau tahun lalu itu lebih damai, perselingkuhan kasus pun lebih kecil, tetapi di tahun naga ini akan banyak berita-berita yang masuk. Lihat saja setiap kata. Banyak beberapa selebriti dari artis figur atau dari mana pendapatannya juga sulit, dan ada beberapa kita punya senior akan kehilangan, ibaratnya selesai tugasnya. Pertanda buruk yang ditujukan pada mereka yang masih bermain-main dengan narkoba, hati-hati. Karena tahun ini akan banyak artis yang apes, sehingga tertangkap karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Artis pemakai narkoba seperti memberi penghias yang dominan di Tahun Naga Kayu. Sedangkan kasus-kasus lain cenderung menurun, termasuk yang berhubungan dengan skandal asmara. Meski tetap ada cerita cinta terlarang, tapi jumlahnya menurun, serta berhasil dikendalikan sehingga tak muncul di ruang publik. Tahun ini penglihatan saya kebanyakan lebih marak artis figur bermain dengan narkoba. Oke, berarti ketangkap kasus karena narkoba. Skandal tahun ini masih ibaratnya ada tapi tidak terlalu besar. Yang saya lihat sendiri ya, tidak terlalu aman. Masih terjalan dan masih dalam standar wajar. Lalu, sio apa saja yang di Tahun Naga Kayu ini mengalami banyak keberuntungan? Sementara itu, apa pula yang harus dilakukan pemilik sio yang mengalami ciong? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tahun Naga dengan unsur kayu memang memberi banyak peluang bagi sejumlah orang. Berbahagialah bagi mereka yang memiliki sio macan, kambing, tikus, monyet, dan sio babi. Karena mereka akan mendapati hari-hari yang menyenangkan, serta penuh dengan pencapaian. Orang-orang yang kelahirannya dinaungi sio-sio tersebut seperti menyatu dengan Tahun Naga Kayu, sehingga semua yang dilakukan membuahkan hasil yang baik. Sio babi, sio monyet, sio tikus, sio kambing, sio macan, itu sangat bagus karena memacu dia punya elemen
untuk memopong siung naga elemen kayu ini, unsur kayu ini. Itu sangat bagus sekali. Dia ini ibaratnya karok gitu loh, menyatu gitu loh. Ini sangat bagus sekali bagi unsur seperti kayak kekompakannya, menyatunya, itu bagus sekali. Tidak hanya memberi keberuntungan, naga kayu juga menjadi tahun bencana bagi sejumlah orang. Beberapa sio bahkan mengalami apa yang disebut ciong, sehingga harus hati-hati serta meningkatkan kewaspadaan sepanjang tahun. Sio seperti naga, kerbau atau ular wajib menjalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian. Sebab aura mereka kalah pamor dengan naga kayu yang memang powerful. Ada bagus, pasti ada tidak bagus. Ada hitam, ada putih. Ya, di sini kita bahas, tadi sudah kita lewatkan yang bagus. Sekarang saya mau membahas yang tidak bagus, alias itu disebut ciong, bahasa ke Tionghoa. Ya, yang tidak bagus itu adalah pasti di tahun per-12, karena unsur kita itu ada 12 unsur siong. Nah, pasti ketemunya lagi naga. Paling satu adalah siong naga. Yang kedua bersiong kelinci. Yang siong ketiga kerbau, dan keempat adalah ular. Itu tidak usah ditanya lagi. Perhitungan dalam ilmu yang saya pelajari, unsur yang tidak bagus, keempat siong tersebut aja saja. Karena kenapa? Dia punya aura, dia punya power, dan punya elemen kalah dengan naga. Memasuki naga kayu tahun 2024 ini menyimpan banyak tragedi. Kecelakaan maut terus terjadi, terutama di jalan raya. Peristiwa-peristiwa berdarah akan mewarnai kisah tahun 2024, terutama di jalan tol yang bagai tak berhenti meminta tumbal. Sementara itu, kehidupan para public figure juga dibuat tidak tenang di tahun naga kayu. Sebab akan banyak fenomena kesulitan mencari pendapatan. Jadi, berhati-hati bagi sejumlah orang yang kelahirannya dinaungi beberapa sio yang berlawanan dengan naga kayu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.